إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya akan bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al atau qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada setiap dari keduanya, maksudnya dari setiap keduanya, yaitu orang mukmin yang lemah, orang mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, terdapat kebaikan. Kebaikan tentang apa? Tentang imannya. Bersemangatlah kalian untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa satu musibah, janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begitu. Akan tapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Untuk perhatikan di sini, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah kalian, berkemauan keraslah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wa la ta'jaz, jangan lemah. Ini bagian pertamanya, perhatikan ini. Nabi menyebutkan bahwa mukmin yang kuat berkaitan dengan iman, bukan berkaitan dengan fisik. Perhatikan ini. Iman, mukmin yang kuat berkaitan dengan iman. Artinya orang yang imannya kuat lebih baik daripada yang imannya lemah. Tetap pada keduanya ada kebaikan karena masih ada iman. Selama orang itu masih ada iman, masih ada kebaikan bagi dia. Tetap yang paling baik, yang paling dicintai Allah yang mana? Yang imannya kuat. Dan perhatikan, ketika dalam ujian, dalam cobaan, musibah, di sini harus diuji kita oleh Allah. Benar nggak iman kita? Jujur nggak iman kita? Kuat nggak iman kita? Ketika dapat cobaan itu, harus kuat. Jangan takut orang beriman. Harus kuatkan iman kita kepada Allah. Nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Jangan takut. Jalankan syariat ini, jalankan agama ini, jalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah pasti akan jaga kita. Allah pasti akan lindungi kita. Allah pasti akan tolong kita. Itu yakin seperti itu orang beriman itu. Jadi orang mukmin yang kuat, imannya kuat lebih baik dan lebih cinta daripada mukmin yang lemah. Dan sekarang ini kalau kita lihat ketika ada cobaan, ujian, musibah, mulai itu tambah turun iman itu. Tambah turun. Tambah takutnya luar biasa. Dan akhirnya kalau sudah imannya turun, tambah takut, yang ada tambah penyakit. Perhatikan itu. Tambah penyakit. Tambah takut dia. Yang sudah jelas penyakit apa? Wahan, hubud dunia, wa karahiyatul maut. Penyakit wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Takut udah. Hidup ini untuk akhirat. Nggak boleh kita takut mati. Kita apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita.
Dan ajal itu nggak akan mundur, nggak akan maju. Idza jaa ajalum la yastakhirun sa'atan wala yastaqdimun. Orang beriman dia harus kuat imannya. Hubungan dia dengan Allah kuat. Yang dia perbanyak amal-amal soleh, kebaikan. Jangan takut orang beriman. Kemudian Nabi melanjutkan ini ketika menyebutkan tentang iman yang kuat, iman yang lemah. Nabi lanjutkan apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris, berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Nuntut ilmu bermanfaat atau tidak? Manfaat. Baca Al-Quran bermanfaat. Baca buku bermanfaat. Baca kitab bermanfaat. Sholat berjamaah manfaat atau tidak? Manfaat. Perhatikan itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Bersedekah, menolong orang yang susah, orang yang miskin, membantu mereka. Ini manfaat. Berkemauan keras. Bangun di tengah malam, puasa. Itu harus semangat, nggak boleh lemah. Harus semangat. Semua ini manfaat. Ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Antum baca kitab, baca buku-buku. Al-Quran saya sudah sampaikan minimal kita sehari baca berapa juz? 1 juz. Itu minimal. Bisa. Kenapa? Kenapa kita nggak semangat? Orang maksiat semangat. Orang kerja ngejar dunia semangat. Dari sebelum subuh berangkat. Pulang malam dia. Untuk ngejar dunia. Kita harus semangat dalam ibadah kepada Allah. Yang kita cari apa? Sorga yang kita cari. Semangat harus. Ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian jangan bergantung pada usaha kita, pikiran kita. Tapi itu wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Gak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa nuntut ilmu kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa menghafal kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa bangun tengah malam kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa menolong orang lain kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ingat itu. Bahwa semua yang kita kerjakan itu dengan sebab pertolongan Allah. Kita bisa duduk di majelis ini, saya bisa ngajar, Anda bisa duduk karena Allah yang tolong. Kalau Allah nggak tolong nggak bisa datang ke tempat ini. Itu ingat tuh. Semuanya Allah. Semua kembalikan keutamaan kepada Allah. Allah yang punya keutamaan semuanya. Lahul fadl wa lahul hamd. Gitu. Bagi Allah keutamaan, bagi Allah semua pujian. Bahwa kita pada hakikatnya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tapi semua Allah yang tolong kita. Itu perhatikan tuh. Jangan kita bangga dengan diri kita, jangan sombong. Jangan ujub dengan diri kita, jangan ujub dengan amal kita. Kita bisa melakukan perbuatan amal-amal soleh karena Allah yang tolong kita. Wasta'in billah, minta tolong. Maka ayat yang paling utama dalam Al-Quran, intinya Al-Quran dari semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita ibadah hanya kepada Allah, dan kita minta tolong hanya kepada Allah, nggak ada yang lain. Jangan minta tolong kepada makhluk, jangan minta tolong kepada Allah, dan jangan minta-minta kepada manusia. Makanya Nabi mengarahkan ke Ibnu Abbas radhiyallahu an, mendidik Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah saja. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Ini orang beriman. Jangan mengharap pada manusia, jangan minta-minta pada manusia, jangan. Haram hukumnya. Ini sudah banyak sekarang orang-orang yang minta-minta kepada manusia, jangan. Minta kepada Allah. Ini tauhid, Gitu. Ini pelajaran tentang tauhid yang harus dia ulangi lagi. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah. Gak boleh orang beriman itu lemah. Oh saya nggak mampu untuk melakukan. Mampu, insya Allah. Saya baca 1 juz nggak mampu, insya Allah bisa. Kenapa nggak luangkan waktu untuk baca? Kalau baca HP bisa tuh, SMS, WA baca, berapa jam itu baca? Kok Quran nggak bisa dibaca satu juz? Kenapa nggak bisa? Al-Quran nggak bisa dibaca. Baca HP bisa, WA bisa, SMS bisa, yang lain bisa. Kenapa baca Quran nggak bisa 1 juz sehari? Kenapa nggak bisa baca tafsirnya? Kenapa nggak bisa baca terjemahnya? Kenapa nggak bisa? Bisa. Nggak boleh lemah kita. Oh saya nggak mampu, saya nggak bisa. Bisa, harus bisa. Orang beriman itu harus semangat dia. Nggak boleh lemah. Orang beriman tidak boleh lemah. Nggak boleh malas. Karena Nabi berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami
wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin laysa jawla. Ada dalam buku doa dan wirid. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, penakut, sifat bakhil, dan aku berlindung pada Engkau dari umur pikun. Dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis sahih dari Imam Muslim dan Nasai. Ya, perhatikan ini. Jadi kita berkemauan keras, minta tolong pada Allah, jangan apa? Jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan. Kemudian kita lanjutkan potongan yang kedua. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna law taftahu min syaitan. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu, tertimpa musibah, bencana, petaka, penyakit, ya, jangan kamu berkata seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan begini begitu. Tapi katakanlah Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Jadi kalau kita kena musibah, petaka, penyakit, jangan berandai-andai. Coba kalau tadi malam saya minum obat, ya nggak sakit seperti ini. Sudah Allah takdirkan dia sakit. Anaknya umpamanya sakit malam itu, dia kasih obat, dia tidak bawa ke rumah sakit. Dia berkata, meninggal anaknya umpamanya ini. Coba kalau saya bawa ke dokter tadi malam, hidup anak ini. Enggak, sudah ajal. Jangan berandai-andai. Gitu. Dia umpamanya sekarang di rumah, kemudian dia keluar naik motor. Qadarullah, jatuh dia. Dia katakan, coba kalau saya tidak keluar dari rumah, nggak jatuh ini. Allah takdirkan, nggak boleh berandai-andai dengan apa yang sudah terjadi. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Jadi berandai. Coba kalau saya nggak begini, nggak akan terjadi. Kalau saya begini, sampai juga kadang-kadang dulu dia berbuat dosa dan maksiat, sudah taubat. Coba kalau dulu saya nggak berbuat maksiat, nggak begini. Sudah terjadi, Allah sudah takdirkan. Itu seperti itu. Jadi jangan berandai-andai terhadap yang. Karena apa? Akan membuat kita terus menyesal nantinya. Menyesal. Coba kalau saya tadi bawa ke rumah sakit yang nggak meninggal anak ini, menyesal terus dia, sedih terus. Ini setan. Ini apa? Setan membuka pintu setan. Setan membuat manusia selalu apa? Selalu sedih, selalu gundah gulana, selalu risau. Itu setan yang membuat begini. Selalu menyesal dengan yang lalu. Taubat, iya, ketika kita berdosa menyesal. Tapi terus menerus dalam penyesalan nggak boleh. Sehingga apa? Terus menerus dalam penyesalan membuat kita apa? Lemah nantinya. Lemah. Itu setan luar biasa menggoda manusia. Jadi ingat tuh, jangan berandai-andai. Kalau udah kena penyakit, musibah, petaka, bencana, kematian, Allah sudah takdirkan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi ketika terjadi kita keluar rumah, qadarullah, jatuh umpamanya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang berandai, coba saya nggak keluar rumah, nggak jatuh. Sudah terjadi. Gitu. Jadi qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapkan, Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Karena apa? Karena Allah membuka pintu setan. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini banyak faedahnya. Kalau antum mau catat boleh, kalau mau lihat nanti syarah kitab tauhid boleh antum lihat. Yang pertama di sini faedahnya menetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya. Jadi menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Jadi beda di sini antara sifat cinta Allah dengan sifat cinta makhluk beda, karena nggak sama Allah dengan makhluknya selama-lamanya. Kemudian yang kedua, bahwa kecintaan Allah kepada kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Kecintaan Allah kepada kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda.
Kemudian yang ketiga, manusia berbeda-beda dalam kuat lemahnya iman. Jadi berbeda manusia tentang kuat dan lemahnya iman mereka. Jadi ada yang kuat manusia ini, ada yang lemah imannya. Yang keempat, iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mencapai derajat iman yang kuat. Seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mencapai derajat keimanan yang kuat. Jadi harus ada usaha dia. Karena Allah mencintai iman yang kuat, dia harus usaha. Seorang mukmin hendaknya berusaha mencapai derajat keimanan yang kuat. Yang keenam, kuat dan lemahnya iman itu tergantung kepada usaha seseorang dalam berjihad melawan hawa nafsunya dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Kuat dan lemahnya iman itu tergantung kepada usaha seseorang dalam berjihad melawan hawa nafsunya dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Yang ketujuh, wajib atas orang beriman bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat. Wajib atas orang beriman bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat dengan minta tolong kepada Allah. Dengan minta tolong kepada Allah. Yang kedelapan, kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya. Kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Yang kesembilan, syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Jadi syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan serta mengurangi dan menghilangkan kerusakan. Yang ke-10, tidak pantas bagi seorang yang berakal mengerahkan usahanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak pantas bagi seorang yang berakal mengerahkan usahanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini untuk yang ke-10 saya jelaskan sedikit aja. Orang yang berakal nggak boleh dia mengerahkan usaha atau pikirannya, tenaganya untuk hal yang nggak bermanfaat. Membicarakan hal-hal yang ada sekarang ini tentang gosip, tentang politik, nggak ada manfaatnya buat dia. Habis waktunya dia. Atau dia baca atau nonton berita-berita yang baru, nggak ada manfaatnya buat dia. Atau demo, nggak ada manfaatnya buat dia.
membicarakan politik atau masuk di medan politik, nggak ada manfaat buat dia. Karena masalah apa ini? Masalah keduniaan yang kecil, yang rendah. Gitu. Dan juga masalah ketamakan manusia kepada dunia, nggak ada manfaatnya buat dia. Jadi ingat tuh, orang yang berakal kerahkan usaha untuk yang bermanfaat. Kalau bermanfaat dikerjakan, kalau enggak jangan. Kan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apa aja? Bentuknya omongan, bentuknya tulisan, bentuknya pekerjaan, bentuknya permainan, atau apa yang enggak bermanfaat tinggalkan. Tinggalkan. Itu orang berakal harus mengerjakan. Kita hidup untuk akhirat. Waktu kita berharga akan ditanya Allah di hari kiamat. Setiap detik kita, setiap menit kita, setiap langkah kita harus membuahkan manfaat dan mendapatkan ganjaran pahala. Jangan berbuat dosa. Itu perhatikan orang beriman seperti itu. Yang ke-11, hendaknya seorang bersabar dan menguatkan kesabaran. Hendaknya seorang itu bersabar dan menguatkan kesabaran. Sebab hidup ini ujian, cobaan. Cobaan, ujian dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Ini sudah kita bahas hadisnya tentang syukur dan sabar. Orang ini bersabar ketika dapat cobaan, ujian, musibah, sabar. Jadi sabar itu sampai kapan? Sampai mati. Kan sabar itu artinya sabar dalam ketaatan. Apa ketaatan itu berhenti? Enggak, terus sampai mati. Sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat sampai kapan? Sampai mati. Yang ketiga, sabar dalam apa? Dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Kan 3 itu kata Ibnu Qayyim. Sabar tuh. Sabar dalam ketaatan, saat kan terus sampai mati. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'ti kalian. Beribadah kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yakin al-maut, sampai mati. Ibadah itu, taat itu sampai mati. Yang kedua, menjauhkan dosa maksiat terus sampai kita mati. Sabar dalam menjauhkan dosa maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah yang pahit ini. Harus sabar. Kemudian yang ke-12, dan Allah sebutkan tentang sabar ini dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha lakum tuflihun. Yang ke-12, penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak akan dapat mengembalikannya. Penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak akan dapat mengembalikannya. Jadi kita menyesal dengan apa yang dulu, yang berlalu, nggak manfaat. Yang ke-13, penyesalan atas sesuatu yang luput termasuk jeratan setan. Penyesalan atas sesuatu yang luput termasuk jeratan setan. Penyesalan atas sesuatu yang terluput adalah termasuk jeratan setan. Yang ke-14, seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang ia tidak sukai, seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang tidak disukai, maka hendaklah dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi tertimpa sesuatu yang tidak disukai, ya, kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang ke-15, wajib beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Ini penekanannya penting supaya kita ingat terus tuh bahwa beriman kepada qadar itu rukun iman yang ke-6 dan 2. Al-qada wal qadar, antum min bil qadari khairihi wa syarrih. Bukan yang baik, yang buruk juga kita imani. Yang ke-16, bahwa setan mempunyai pengaruh terhadap manusia. Setan punya pengaruh terhadap manusia. Betul-betul setan itu menggoda, nggak pernah berhenti menggoda manusia. Kemudian yang ke-17, menetapkan
adanya masyiah bagi Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Yang ke-18, melaksanakan sebab atau usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Melaksanakan sebab atau usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi orang umumnya sakit, dia terus mengharap kesembuhan dari Allah, tapi dia harus ada usaha. Sebab untuk sembuh bagaimana? Untuk sembuh gimana kalau sakit? Ya berobat. Jadi ada usaha, ada sebab yang dilakukan. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tetap dia tawakal kepada Allah, tapi harus ada usaha supaya dia bisa sembuh. Dia tidak paham tentang agama, dia harus apa? Belajar. Di samping dia tetap meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan seterusnya begitu. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.